Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam siaran cerita hati mengasah spiritualitas bersama saya Ezrinal Aziz. Konten ini berjudul Kang Sujiwo Tejo dan Sholatnya. Mungkin banyak yang tahu, saya kira tahu seorang Sujiwo Tejo, budayawan. Dia seorang pemikir bebas, ya. Dia tidak terafiliasi oleh kelompok manapun, tidak terafiliasi oleh partai atau kelompok agama tertentu, sehingga dia sering dipakai oleh dalam acara-acara misalnya Karni Ilyas, ya, karena kepekaannya dan pandangan-pandangannya yang bebas, merdeka, ya, dan wawasannya yang luas, ya. Dia tidak terkotak-kotak. Suatu saat dia membela Anies Baswedan, ya, yang ketika itu dibully karena Formula One atau karena JIS, ya. Kemudian saat yang lain dia membela Ganjar Pranowo karena dibully mengaku sering lihat film porno, video porno. Kita tuh menjadi calon presiden, bukan milik kiai, katanya. Jadi dia juga pernah memuji Prabowo, ya, calon presiden yang paling tidak plastis, ya, apa adanya itu Prabowo. Sujiwo Tejo tidak bisa dikelompokkan, levelnya barangkali lebih tinggi dari akademisi, ya, atau pengamat politik, ya. Kalau akademisi itu tergantung bidangnya, ya, seorang psikolog sosial atau seorang ahli komunikasi politik, dia akan bicara pada bidangnya. Tapi Sujiwo Tejo bisa bicara apapun juga. Bisa bicara agama, bisa bicara politik, bisa bicara kekerasan, bisa bicara dan sebagainya, HAM. Suatu saat dalam suatu acara yang menampilkan Kiai kondang yang kocak, Kiai Dasat, Ustadz Dasat, Sujiwo Tejo menantang, coba bikin saya supaya mau sholat. Dia mengaku tidak pernah sholat, ya. Dia mengaku muslim, tapi dia belum terpanggil untuk sholat. Dia akui sendiri. Ya, Kiai Dasat menjawab tantangannya itu dengan mengatakan bahwa sholat itu pasport, ya, terhadap amal-amal kita. Dalam sholat itu berbeda dengan ibadah yang lain. Sholat kita betul-betul langsung kepada Allah, tidak boleh bicara gitu. Di dalam sholat batal kita bicara karena kita sedang berkomunikasi dengan yang maha kuasa. Kemudian ya, sebagai paspor atau paspor untuk melegalitis amalan-amalan kita, intinya begitu. Saya tidak tahu apakah Sujiwo Tejo bisa menerima alasan-alasan ini. Saya kira dia belum bisa menerima alasan Dasat itu untuk mengajaknya melakukan sholat. Menurut saya Sujiwo Tejo itu adalah sosok yang kritis, sangat kritis. Dia mempertanyakan segala hal yang menurut logikanya, menurut alam pikirannya belum bisa diterima. Apakah betul sholat itu menyelamatkan? Dia mungkin masih bertanya-tanya. Apa sholat itu? Sholat itu kan cuma ruku, sujud. Apakah itu betul-betul bisa membuat suatu berubah sama sekali? Bukankah amal-amal itu lebih penting? Sujiwo Tejo bilang itu yang Anda duduki itu mungkin bukan orang Islam, mungkin orang yang tidak sholat. Listrik itu ditemukan oleh orang yang tidak sholat, oleh Thomas Alva Edison, ya. Jadi apa perlunya sholat itu kalau kita tidak beramal? Dalam cerita saya sebelumnya, dan itu benar diungkapkan juga dalam hadis Nabi, ya. Seorang yang rajin ibadah, ahli ibadah,
belum tentu selamat kalau ibadah sosialnya tidak ada. Jadi ibadah spiritual harus mewujud menjadi ibadah sosial. Diceritakan seorang ahli ibadah yang tekun beribadah, bahkan sholat tahajud setiap hari, tetapi dia tega hati menyiksa kucingnya sampai mati. Ini adalah indikasi dia tidak punya kepekaan sosial sama sekali. Barangkali dia juga membiarkan tetangganya mati kelaparan, bisa seperti itu. Sementara seorang pelacur yang bertobat kemudian melakukan amal soleh, hanya melamatkan seekor anjing, masuk surga. Ini ada di hadis dan ini menjadi misteri, menjadi rahasia. Jadi seharusnya memang bagi Sujiwo Tejo harus akhirnya dilihat pada akhlaknya, akhlak sosialnya. Jadi ibadah sosial harus menuju ke situ. Saya setuju dalam hal ini. Saya berharap Mas Sujiwo Tejo dalam pencariannya akhirnya juga mengakui kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan merasakan bahwa sholat itu sesuatu yang penting dalam hidup ini. Sebagaimana juga B.S. Rendra, waktu itu dia merasa banyak dosanya, dia bertanya pada seorang ustadz setelah saya Indonesian episode, kalau saya yang banyak dosanya, apakah saya bisa naik haji? Kiai Haji saya Indonesian episode, silahkan, sebaiknya Anda naik haji dan bertobat di sana, karena langsung berhubungan dengan Allah lebih afdol untuk berdoa ketika kita naik haji. Ya, dikabarkan setelah itu puisi Rendra itu lebih ke religius. Dan banyak contoh lainnya di dalam sejarah Nabi, Umar bin Khattab yang tadinya sangat membenci Islam, tetapi akhlaknya baik. Kemudian Allah memberi petunjuk. Begitu ada sedikit aja ketertarikan, maka akan masuklah petunjuk itu dan membuat Umar bin Khattab tak berdaya dan kemudian memasrahkan dirinya kepada Islam. Juga tokoh nasional kita Sultan Syahrir yang sangat sekuler, ya, nggak pernah dia bicara agama, Tuhan, macam-macam. Pada suatu saat dia seorang sangat berani, dia belajar naik pesawat, dia menerbangkan sendiri pesawat terbangnya sampai ke tempat yang tinggi, dia melihat tidak ada satupun, hanya langit dan saya. Terus bagaimana nih, hanya muncul kesadaran bahwa Tuhan itu ada. Kemudian ayah saya sendiri seorang pengagum Syahrir dan sangat sekuler, bahkan dulu sering mencaci maki orang-orang yang pakai pici, ya, orang yang temennya yang naik haji dia ketawain. Alhamdulillah di akhir hidupnya dia merasa ketakutan, sebentar lagi saya akan menghadapi sesuatu yang tidak pernah saya bayangkan. Dan alhamdulillah dalam beberapa tahun sebelum beliau wafat, beliau berubah, beliau banyak melakukan ibadah, banyak bersikir, mendatangi ceramah-ceramah agama, dan insya Allah karena beliau banyak amalnya, insya Allah diberi keselamatan di akhir hidupnya. Ya, saya doakan semoga banyak Sujiwo Tejo yang lain yang teruslah dalam kekritisan Anda sampai suatu titik ultimasi, Anda pasti akan menemukan sesuatu yang nilai spiritualitas dan tunduk, ya, pada sesuatu yang jauh lebih berkuasa. Hidup di dunia ini adalah permainan, hidup di dunia ini adalah sementara. Itu hanya akan kita peroleh dengan pencarian, ya, dengan kesungguhan sportivitas yang akan membawa kita semua, ya, kepada keyakinan akan kebenaran. Demikian,
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.